Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama dengan channel Game Istray, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita yang terpotong sebelumnya tentang larutan penyangga, khususnya tepatnya di subtopik menentukan pH daripada larutan penyangga. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa saya juga mengingatkan untuk anak-anak yang merasa kehadiran channel ini bermanfaat dan bisa mendapatkan informasi terbaru tentang update video-video selanjutnya, kalian bisa klik subscribe dan dibunyikan loncengnya. Baik, langsung saja. Kita kemarin terakhir kita sudah membahas tentang jenis-jenis daripada larutan penyangga. Ada dua jenis penyangga, ada penyangga asam dan penyangga basa, di mana yang membedakan adalah penyusunnya. Jika penyangga asam itu adalah penyusunnya asam lemah dan basa konjugasi atau dalam bentuk garam. Jika penyangga basa bisa dalam bentuk basa lemah dan asam konjugasi. Untuk penyangga asam, karena penyusunnya ada asam lemak ketemu basa konjugasi, contohnya adalah CH3COH, yang mana CH3COH di sini adalah senyawa asam ya, karena asamnya juga asam lemah. Sedangkan CH3COO ini sebenarnya adalah satu ion, yang mana dia basa konjugasi daripada CH3COH yang membentuk garam, yang dalam hal ini membentuk CH3COONA. Sedangkan contoh yang kedua adalah HF, ada asam lemah HF, ini juga ada asam lemah, ketemu dengan NaF. Nah, NaF ini kalau kita pecahkan berarti ada Na plus dan juga F min ya. Nah, F min ini adalah basa konjugasi daripada HF. Sehingga ketika bergabung dengan ion Na plus maka membentuk garam. Jadi garam daripada HF, seperti itu. Bagaimana kemudian untuk menentukan pH-nya? Nah, karena di sini adalah penyangga asam, maka untuk bisa menentukan larutan pH ini berapa, maka bisa kita tentukan dengan menghitung H+, yaitu dengan cara Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol garam dikali dengan valensi. Penyangga basa, maka yang berbeda adalah bagaimana penyusunnya. Jelas di situ ada basa lemah, bereaksi dengan asam konjugasinya, contohnya adalah NH4OH. Nah, NH4OH ini adalah senyawa basa lemah gitu ya. Kemudian bereaksi dengan NH4Cl. Nah, NH4Cl ini adalah basa konjugasi karena dia berasal dari NH4+, mohon maaf, asam konjugasi ya. Dan dia kemudian berikatan dengan Cl membentuk garam. Jadi ini adalah garam daripada NH4OH. Begitu juga contoh yang kedua, ada AlOH3 membentuk larutan penyangga dengan bereaksi dengan AlCl3. Nah, ini juga sama, ada Al3+, yang kemudian dia bertindak sebagai asam konjugasi, kemudian berikatan dengan Cl membentuk garam. Lantas bagaimana menentukan OH- ya? Nah, karena basa, maka OH- sama dengan Kb. Ya, karena basa lemah, mohon maaf, ini harusnya Kb ya. Kb dikali dengan mol basa lemah dibagi dengan mol garam dikali dengan valensi. Kita tahu di valensi adalah berapa jumlah ion H+ dan OH- yang berinteraksi membentuk garam tersebut. Baik, kita menganjak satu contoh ya. Contoh di sini yang mungkin sudah saya berikan gambaran jawabannya, cuma saya coba ajak kalian apakah penjelasan ini sudah sesuai atau belum ya. Yang pertama, ada 0,02 mol, nah ini ada 0,02 mol CH3COH. CH3COH itu berarti apa? Asam lemah. Dengan Ka 10 pangkat min 5 ya, ini pangkat 10 pangkat 5 dicampur dengan 0,01 mol CH3CONA. Nah, di sini ada ion CH3COO- ya. CH3COO- itu adalah basa konjugasi daripada CH3COH. Tentukan pH larutannya. Nah, langkah yang pertama yang kita harus tahu adalah komposisinya. Ya, oh ternyata di sini ada CH3COH bereaksi dengan CH3CONA atau garam daripada asam lemah. Sehingga dipastikan bahwa ini nanti yang digunakan adalah larutan penyangga. Cuman saya ajak kalian berpikir di sini, apakah benar yang kemudian kita tuliskan OH- di sini sudah sesuai?
Iya, betul. Harusnya bagaimana? Harusnya bukan OH-, tapi apa? H+. Kenapa kok H+? Karena di sini komposisinya ada asam lemah ya. Asam lemah di sini. Maka menggunakan Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol garam dikali dengan valensi ya. Sehingga H+ di sini sama dengan Ka kali mol asam lemah dimasukkan 10⁻⁵ kali 0,02 dibagi dengan 0,01 dikali valensinya 1. Kenapa kok 1? Nah, karena di sini kalau kita pecah garamnya, maka dia berasal dari CH3COOH dan juga NaOH ya. CH3COOH berapa H+-nya? 1. NaOH berapa OH-nya? 1. Maka valensinya adalah 1 ya. Sehingga ketika dihitung nilai konsentrasi H+-nya sama dengan 2 kali 10⁻⁵ molar. Nah, ketika sudah tahu H+-nya, apakah perlu dicari pOH? Nah, ini tanya-tanya. Berarti kita tidak perlu mencari pOH, karena yang diketahui adalah H+. Sehingga langsung kita menentukan pH. Langsung aja di bawah ya. Maka pH kita tahu persamaannya adalah min log konsentrasi H+ ya. Berarti sama dengan min log 2 kali 10⁻⁵ atau sama dengan 5 dikali 5 min log 2 ya. Mohon maaf di sini. Jadi jawabannya adalah 5 min log 2. Ya, saya kira sudah jelas. Sudah paham bahwa hati-hati ketika memang ada penyangga asam, maka bukan mencari OH-, tapi mencari H+ di sini. Baik, kita coba kerjakan bersama. Ini ada satu contoh soal lagi. Ada asam asetat ya, mempunyai Ka 10⁻⁵. Ya, Ka-nya 10⁻⁵, kemudian molnya asam asetat 0,5 dan molnya natrium asetat 0,05. Maka larutan ini akan mempunyai pH berapa? Nah, berarti di sini ada komposisi antara asam asetat itu ya, ditambah dengan natrium asetat ya, natrium asetat. Oke. Asam asetat sifatnya asam lemah CH3COOH. Natrium asetat dia adalah garam daripada asam lemah ini atau asam asetat, sehingga dia pasti termasuk larutan buffer atau larutan penyangga. Sekarang kita tanya, apakah penyangga ini bersifat asam atau basa? Nah, karena penyusunnya adalah asam lemah, maka dia bersifat asam. Sehingga kalau mencari asam sama dengan H+, sama dengan apa? Ka dikali dengan mol asam lemah, mol dari asam lemah, dibagi dengan mol garam, dikali dengan valensi ya. Tinggal dimasukkan, Ka-nya berapa? Ka-nya 10⁻⁵ dikali mol asam lemahnya berapa? Diketahui ya, 0,5 dibagi dengan mol garam 0,05 dikali dengan valensinya berapa? 1 ya. Karena di situ ada CH3CONA dan CH3COH. Nah, di situ pasti 1. Nah, kemudian baru kita hitung kira-kira berapa ini. Nah, untuk supaya mudah mungkin kita buat seperti ini ya. 10⁻⁵ dikali 5 kali 10⁻⁻1 dibagi dengan 5 kali 10⁻⁻2 dikali 1 ya. Nah, ini berarti 5-nya bisa dicoret. 10⁻⁻5 dikali 10⁻⁻1, 10⁻⁻6. 10⁻⁻6 dibagi 10⁻⁻2, 10⁻⁻4. Sehingga untuk bisa mencari pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, berarti tinggal kita masukkan, berarti min log 10⁻⁴, berarti sama dengan 4. Ya. Cukup mudah ya, supaya nanti alurnya adalah seperti ini. Apakah komposisinya bagaimana? Nah, kemudian kalau sudah tahu komposisinya, maka kita lihat penyangga ini penyangga asam atau penyangga basa. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Nah, ini agak berbeda ya. Ada 50 ml larutan CH3COOH. Ada asam asetat CH3COOH. 0,3 molar. Direaksikan dengan 20 ml NaOH 0,25 molar. Jika Ka-nya CH3COOH, Ka asam asetat 2 kali 10⁻⁵, maka pH larutan yang terbentuk berapa? Nah,
Kalau tadi di beberapa contoh soal yang ada, ini kan jelas tadi asam lemah ketemu dengan garamnya kebetulan ya. Sedangkan kalau ini berarti ada CH3COH ketemu dengan NaOH. Nah, coba kita identifikasi komposisinya. CH3COH itu apa? Asam lemah. NaOH itu apa? Basa kuat. Nah, apakah ini buffer? Nah, kalau dalam bentuk soal seperti ini, kita harus mengidentifikasinya dulu. Apakah nanti sisanya di asam lemah ataukah habis ya. Kalau habis kita tahu kemarin di materi hidrolisis. Bagaimana cara ngeceknya? Maka kita buat mula-mula, reaksi dan sisa ya. Mula-mula dari CH3COH. CH3COH yang diketahui dua, apa? Volume dan molaritas. Kita ingat bahwa mencari mol itu sama dengan volume dikali dengan molaritas. Kita kalikan saja 50 kali 0,3 berarti 15. Sekarang mililiter, maka disebut satuannya milimol ya. 15 milimol. NaOH, NaOH-nya berapa? 20. Kemudian konsentrasinya 0,25. Kita kalikan 5, berarti 5 milimol. Nah, kalau dalam bentuk MRS, maka harus dalam persamaan reaksi yang utuh ya. Kita sudah belajar, maka reaksi ini hasilnya adalah CH3COONA ya, direaksi plus H2O ya. Nah, kalau sudah tahu mula-mulanya bagaimana langkah selanjutnya? Kita langkah selanjutnya bisa menentukan reaksi pembatas ya dengan membagi koefisien. Maka 5 bagi 1, 5. 15 bagi 1, 15. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, baru kita kemudian menentukan yang kecil yang mana. Nah, yang kecil ternyata yang 5. Sehingga kalau kecil yang lemah, maka kita bisa masukkan ketika koefisien 1 di sini, itu satuannya adalah 5 milimol. Perbandingan koefisien ya. Ketika CH3COH-nya juga 1, maka ini juga 5 milimol. CH3CONA-nya 1, ya berarti juga sama 5 milimol. H2O-nya 1, ya berarti 5 milimol. Nah, baru kemudian menghitung sisa, 15 kurangi 5, 10. 5 kurangi 5 habis, ini sisa 5. Ini sisa 5. Semuanya satuannya 5 milimol ya. Nah, kalau kita amati di sini, maka ada sisa di CH3COH. Maka dia termasuk sisa di asam lemah. Ya, maka dia termasuk larutan penyangga. Baru kita masukkan, karena penyusunnya yang sisa adalah lemah di asam, maka mencari H+ ya. H+ sama dengan, sama kayak soal sebelumnya, Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol garam dikali dengan valensi ya. Maka Ka-nya bisa dimasukkan berapa? 2 kali 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemahnya berapa? Ingat yang digunakan yang di kolom sisa. K berapa? 10 ya. Kemudian mol garamnya berapa? 5 dikali dengan valensinya 1 ya, ini 10 ya. Berarti bisa dicoret jadi 2, teruskan di sini, maka H+ sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 ya. H+-nya sudah tahu, maka bisa menghitung pH sama dengan min log 4 dikali 10 pangkat min 5. Berarti sama dengan berapa? 5 min log 4 ya. Ada enggak 5 min log 4? Oh, tidak ada. Lah, maka log 4 ini bisa kita konversi menjadi min 2 log 2. Sip. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Nah, jadi ada tipe soal yang seperti ini. Kalau seperti ini kamu cek ya, kamu cek dalam bentuk MRS kira-kira di sini nanti yang sisa yang apa. Nah, kalau sisanya di yang lemah, maka dipastikan bahwa dia adalah larutan penyangga. Baik itu yang asam lemah ataupun nantinya yang contoh yang lain mungkin basa lemah gitu. Baik, kita masuk contoh yang selanjutnya. Nah, ada suatu larutan penyangga terdiri dari campuran NH4OH 0,02 molar dan NH4Cl 0,2 molar, mempunyai pH sebesar 8. Oh, pH-nya sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah perbandingan volumenya. Oke, baik, kita mulai dari komposisinya dulu ya. Ada NH4OH
kemudian direaksikan dengan NH4Cl. Nah, sekarang saya tanya, NH4OH itu apa? Basa lemah, betul. NH4Cl adalah garam, ya. Apakah benar garamnya basa lemah NH4OH itu NH4Cl? Betul, ya, karena di sini ada ion NH4+, ya, berasal dari NH4OH. Maka dia termasuk larutan buffer atau larutan penyangga. Karena di sini ada basa lemah, maka kita menentukan pH-nya dengan menggunakan persamaan OH, OH-, ya. OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi dengan mol garam dikali dengan valensi, ya. Kb-nya ada? Ada, 10 pangkat min 5. Mol basa lemahnya? Mol basa lemahnya belum ada, ya. Berarti mol basa lemahnya, maka kalau mencari mol kan volume dikali molaritas. Nah, maka volumenya tidak tahu, maka kamu kalikan aja dengan molaritas. Saya misalkan sebagai 0,02, volumenya adalah A. Dibagi dengan mol garam. Mol garamnya berarti sama, volume kali molaritasnya. Maka di sini saya misalkan sebagai B, maka 0,2 B. Valensinya 1. Nah, kita ingat di sini bahwa pH-nya diketahui, maka pOH-nya wajibnya kita bisa menentukan. Berapa pOH-nya? Nah, kita cari di sini. Oke, ini kita lanjutkan nanti. Kita cari OH-nya dulu. pH-nya diketahui 8, sehingga untuk bisa mencari OH-, kita tentukan pOH-nya dulu dengan cara 14 min pH, ya. Berarti 14 kurangi 8 sama dengan 6, ya. Sehingga konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 6, ya. Baru kita masukkan di sini. Maka 10 pangkat min 6 OH- sama dengan, kita masukkan lagi, ya, 10 pangkat min 5 dikali 0,02A per 0,2B dikali 1. Kita masukkan OH-nya 10 pangkat min 6. Ini 10 pangkat min 5. Kalau gini kita buat menjadi 2 kali 10 pangkat min 2A, gitu, ya. Dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 1B. Oke. Jadi duanya bisa saling meniadakan, gitu, ya. Maka sama dengan berapa ini? Sepuluh pangkat min 5, 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 1B sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 2A, ya. Berarti sama dengan 10 pangkat min 7B sama dengan 10 pangkat min 7A, atau A banding B-nya adalah 1 banding 1, ya. Jadi jawabannya volumenya adalah 1 dibanding 1. Nah, itu contoh improvisasi atau mungkin bentuk-bentuk soal yang berbeda. Tapi pada prinsipnya kita sudah paham bahwa ada 2 jenis larutan penyangga, ada penyangga asam dan ada penyangga basa. Kalau penyangga asam, maka kita menggunakan persamaan H+. Sedangkan kalau penyangga basa, kita bisa menentukan pH-nya menggunakan persamaan dari OH-. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di channel Chemistry di pembahasan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.